Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan dan kasih sayangnya serta kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan ada satupun orang yang mampu bisa menghitung semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan secanggih-canggih teknologi pada zaman ini, teknologi pun akan rusak manakala teknologi itu akan menghitung semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seandainya semua ranting-ranting yang ada di dunia ini kita jadikan pena, daun-daun yang ada di dunia ini kita jadikan kertas, dan buih-buih yang ada di lautan ini kita jadikan tinta, maka semua itu pun tidak dapat menghitung semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suri tauladan, pembawa rahmat dan panutan bagi alam semesta. Hadirin sama-sama yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi suatu ketetapan bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan hidup dan manusia hanya dalam sebuah agama. Sejauh mana kita mampu mengamalkan agama, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, maka di saat itu pun kita akan mampu meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Berbicara tentang bahagia, semua manusia pasti ingin merasakan kebahagiaan dan pasti ingin meraih kebahagiaan, baik itu orang kaya, orang miskin, orang yang berpangkat, bahkan dari kalangan masyarakat biasa pun ingin bahagia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata bahwa kebahagiaan itu hanya dalam agama. Dalam kondisi apapun, dimanapun, selama diri kita dihiasi dengan suasana-suasana agama, maka di saat itu pun kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan sesungguhnya selama kita bersungguh-sungguh dalam mencari kebahagiaan dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dibakar dalam kobaran api, namun dia tidak merasakan akan adanya kesengsaraan. Dan bahkan dia merasakan kebahagiaan. Dan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, kapankah engkau merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya selama di dunia ini? Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, saat saya merasakan
kebahagiaan selama di dunia ini di saat saya berada dalam kobaran api. Secara logika, mana mungkin manusia mampu bahagia dalam api? Tetapi karena hati Nabi Ibrahim alaihissalam dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi apapun, dimanapun, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap merasakan kebahagiaan. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan pada saat itu Rasulullah tidak membawa bekal sedikit pun. Nabi datang di tempat yang terbatas, ruangannya sempit, tapi ketika hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempitan itu menjadi sebuah kelapangan dalam dirinya. Ini menandakan bahwa apabila kita bersungguh-sungguh dalam mencari kebahagiaan, mengikuti cara Rasulullah SAW, maka pasti dan pasti kita akan mendapatkannya. Hari ini, mengapa dunia maju, teknologi berkembang pesat, gunung-gunung tinggi di mana-mana? Karena pikir kita digunakan dalam perkara keduniaan. Manakala pikir kita digunakan dalam perkara agama, maka niscaya agama akan jaya seperti jayanya pada zaman Rasulullah SAW. Di zaman ini, di zaman yang penuh fitnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turunkan nabi pada zaman ini. Biarpun kita memohon sampai nangis darah pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turunkan nabi pada zaman ini, karena nabi terakhir adalah baginda Rasulullah SAW sebagai penutup kebenaran. Kemudian menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Rasulullah SAW datang membawa fikir yang mulia, yaitu bagaimana manusia yang ada di dunia ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengajak kepada manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW wafat, telah meninggalkan kita semua. Maka yang melanjutkan adalah kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Umat akhir zaman, di mana umat akhir zaman memiliki potensi yang sangat besar dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Umat yang dijuluki sebagai umat terbaik. Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat lin-nas, dikirimkan di tengah-tengah manusia dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sama-sama berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemuda-pemudi Islam, pemuda-pemuda generasi penerus bangsa, mari kita renungkan sejenak bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwakan ini agama. Seandainya pemuda-pemuda pada zaman ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan diri kita dalam satu majelis mulia, perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beberapa tahun kemudian agama akan jaya sebagaimana
agama ini jaya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Adapun kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesalahan dan segala kehilafan itu datangnya dari diri kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.